Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, hingga kita mampu bersua kembali di rumahnya Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan bermajelis ilmu di taman-taman surga. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari petunjuk beliau kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada bab yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita ini ya, ada membaca ulang, itu ada al-khulasah, itu al-khulasah di atasnya, wiladah di halaman yang kelima. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, abuhu Abdullah. Ayahnya Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, wa ummuhu, dan ibundanya adalah Aminah bintu Wahab yaltaqi nasabuhuma, dan bertemulah nasab keduanya fi jaddihi al-khamis, di kakek beliau yang kelima yang bernama siapa kemarin? Siapa? Kilab. Masya Allah. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ayahnya. Mata abuhu, wafat ayahnya, wa huwa fi batni ummihi, dan Nabi SAW berada di perut ibundanya. Sekarang kita lanjut di bab yang baru, wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladah itu kelahirannya Nabi. Wiladah dari kata walada yalidu, itu wiladah, kelahirannya Nabi SAW, wa radha'atuhu, dan persusuan beliau. Wulida, dilahirkan sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah, yaumal isnain, pada hari Senin, atsani asyar, tanggal 12 min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal, amafil, tahun gajah. Jadi sepakat para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin. Ya, suatu ketika para sahabat tanya tentang puasa Senin, maka Rasulullah mengatakan dzaka yaumun wulidtu. Itulah hari di mana aku dilahirkan. Nah, dari hadis ini ulama sepakat bahwasanya Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kemudian dilanjutkan, Nabi juga mengatakan dzaka yaumun bu'istufi, dan itulah hari di mana aku diutus jadi nabi dan rasul. Dilahirkan di hari Senin, diutus jadi nabi dan rasul juga di hari Senin. Kemudian mata yauma isnain, dan Nabi wafat di hari Senin. Ini hari Senin ya. Kemudian tentang tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Berbeda ulama tentang tentang tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harinya sepakat ulama hari Senin. Nah, dikatakan maulid. Maulid itu ada dua. Maulid itu isim zaman sama isim makan. Maulidun milad ya. Maulidun. Maulid itu hari di mana Rasulullah dilahirkan.
Kemudian maulidun lagi itu tempat Rasulullah dilahirkan. Ya. Tempat Rasulullah dilahirkan, maulidnya Nabi sepakat ulama di Mekah Al-Mukarramah. Adapun maulidun tentang harinya ulama sepakat. Adapun tanggalnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 9, ada pula yang mengatakan tanggal 12. Tapi kebanyakan orang Indonesia ketika ihtifali bil maulid, merayakan hari maulid itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Kalau bulan apa ini? Masa itu 57 April 571 ya, 571 Masehi. Waktu ini. Waktu tanggal penanggalan Masehi. Adapun penanggalan Hijriah yaitu ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 9, tanggal 12. Ini kita hormati perbedaan pendapat ulama sejarah. Amal fi'il pada tahun gajah. Karena sebelumnya belum ada penetapan tahun di Arab waktu itu. Ya. Tahun 1 Hijriah itu ditandai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Itu baru ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu kata Hajar. Itu hijrah. Hijriah itu ditandai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini baru ada penanggalan Hijriah. Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah sampai sekarang 1447 ya. Tahun 448 sekarang 47 Hijriah. Ya. Ini tentang tahun. Nah, ketika itu amal fi'il, kenapa disebut amal fi'il di lembar selanjutnya, di halaman selanjutnya, di halaman 6? Wasumia amu wiladatihi, wasumia dan dinamakan amu wiladatihi, tahun kelahirannya beliau, amal fi'il, tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Ya, tahun kelahirannya beliau, li'annal malikal habasyah, karena raja Habasyah. Habasyah itu saat ini Ethiopia, Afrika. Itu Habasyah namanya. Raja Habasyah arsala, mengirim atau mengutus ama wiladatihi, tahun itu tahun ya, tahun wiladatihi, tahun kelahirannya, jaishan, jais itu pasukan, ila Makkata, ke Mekah, lihadmil Ka'bah, untuk hadmi, menghancurkan, al-Ka'bata, Ka'bah. Wa kana fihi, dan pada pasukan tersebut ada filun, fil gajah, azimun yang besar, fa'ahlaka, maka menghancurkan Allah menghancurkan, al-jaisa, ahlaka yuhliku itu menghancurkan, fa'ahlakallahu, maka Allah menghancurkan, al-jaisa pasukan, ikraman, karena menghormati, memuliakan, ikram, memuliakan, liwiladatin nabiyyi, karena memuliakan, liwiladatin nabi, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan sedikit cerita tentang amal fi'il, tahun gajah. Namun sebelumnya kita akan flashback sebelum tahun gajah. Kejadian ini berada di Yaman, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang dibakar di dalam parit. Qutila Ashabul Ukhdud. Ya. Kisahnya di Yaman, ada seorang raja yang bernama Dunwas. Rajanya siapa namanya? Dunwas.
Raja ini raja yang zalim sampai mengaku dirinya Tuhan sebagai Rabb. Kemudian dia memiliki seorang tukang sihir. Dikatakan di hadis Muslim itu qad kabira, sudah tua. Mengaku Tuhan, namun dia memiliki tukang sihir untuk menunjukkan kehebatan-kehebatannya melalui bantuan tukang sihir. Namun tukang sihir ini sudah tua, maka tukang sihir pun ini berkata kepada sang raja, kepada Dunwas, ya, wahai raja, inni qad kabirtu, sungguh aku ini sudah tua. Fab'as ilayya hulaman sau'allimuhu as-sihra. Wahai raja, aku ini sudah tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda, apeti kader, akan aku ajari ia sihir. Nah, pemuda ini ulama tafsir mengatakan namanya adalah Abdullah bin Samir. Siapa? Abdullah bin Samir. Rajanya tadi namanya siapa? Dunwas. Kejadian ini berada di Yaman. Nah, nanti urut lah. Nih. Maka raja pun mengirim seorang pemuda. Dipilihlah pemuda di Yaman di daerah Najran untuk belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Maka sang pemuda ini berangkat menuju tukang sihir. Di tengah jalan bertemu seorang rohib. Rohib kalau sekarang ini Pak Yai. Rohib dulu itu bahasanya pendeta. Ya, tapi dia bertauhid, mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bertemu sang rohib. Maka dia bermajelis duduk dan diajari tauhid oleh sang rohib atau pendeta ini, kiai ini. Maka takjub dengan apa yang dikatakan sang rohib. Kemudian dia telat menuju kerajaan karena akan diajari sihir, maka dihukum. Ketika dia pulang ke rumahnya ternyata telat juga, orang tuanya pun menghukum dia. Maka sang rohib mengatakan, wahai pemuda, sekiranya engkau nanti sidang oleh kerajaan tukang sihir, maka kamu bilang saja bahwasanya keluargaku menahanku. Kalau kamu dimarahi oleh keluargamu karena telat, maka kau bilang saja bahwasanya tukang sihir menahan diriku. Maka beberapa kali seperti itu terus, sampailah ketemu suatu binatang buas di tengah jalan. Di hadis itu dikatakan dabah. Ya. Maka binatang buas ini menghalangi orang-orang lewat. Setiap ada orang lewat dikejar, dimangsa oleh binatang ini. Maka sang pemuda tadi berdoa kepada Allah. Allahumma in kana amrur rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dzabah. Ya Allah, sekiranya urusannya rahib ini, pendeta ini lebih engkau cintai daripada urusannya tukang sihir, maka bunuhlah hewan buas ini. Faromahu bil hajar. Maka sang pemuda tadi melemparnya dengan batu. Dilempar dengan batu, ternyata mati seketika itu. Hatta yang bianna, sampai orang-orang ini bisa lewat di jalan tersebut. Maka sang pemuda langsung berpikir bahwasanya berarti ini adalah jawaban dari Allah. Urusannya rohib ini, tauhid ini adalah urusan yang dicintai oleh Allah daripada urusan tukang sihir. Maka diajari oleh rohib tersebut sampai pemuda ini mampu mengobati orang yang buta, mampu mengobati orang yang sopak, kulitnya belang-belang, sampai mampu mengobati penyakit-penyakit yang lain. Subhanallah. Maka sang pendeta mengatakan, sungguh telah sampai tingkatan ilmumu yang telah aku lihat ini, wahai pemuda, bahwasanya ilmumu sudah cukup mumpuni. Maka nanti akan Allah uji engkau. Ketika engkau diuji, fala tadullu alayya, maka jangan kau tunjukkan aku, jangan kau tunjukkan kepada diriku, ya, bahwasanya akulah yang telah mengajarimu, jangan kau tunjukkan. Maka berita ini bahwasanya pemuda ini sudah mampu mengobati orang buta, orang yang penyakit-penyakitan di negeri Najran, terdengar oleh menterinya Raja Dunwas. Ya, dikatakan Jalisul Malik di hadis itu. Jalis itu apa itu? Konco tenguk, konco
duduk ya, teman-teman duduk, yaitu menteri maksudnya, menterinya raja. Nah, menteri raja itu buta ketika itu. Maka menghampiri sang pemuda tadi. Wahai pemuda, mahahuna ajma ilaika. Semua harta ini untukmu wahai pemuda. Ya, in anta, jika engkau mengobatiku, safaitani, jika engkau mampu menyembuhkan diriku. Maka sang pemuda mengatakan, aku tidak menyembuhkan seorang satupun. Inama yasfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jika kau ingin, maka amantabillah. Engkau beriman kepada Allah dan aku akan berdoa untukmu. Maka sang menteri pun beriman kepada Allah. Kemudian siapa? Abdullah bin Samir. Ya, dikatakan di tafsir itu, ulama tafsir mengatakan Abdullah bin Samir. Atau rajanya namanya Dzunwas. Ya. Kemudian sang menteri ini bertauhid, beriman kepada Allah. Maka sang pemuda mendoakan ia agar disembuhkan oleh Allah. Maka ketika itu butanya sembuh. Subhanallah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Maka sang menteri pun takjub dan kembali fajalasa kama yajlis, sebagaimana dulu dia duduk bersama raja. Raja pun kaget. Man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai menteri? Faqala, maka menteri pun menjawab, Rabbi, yang menyembuhkanku, yang memberikan penglihatanku adalah Allah, Rabbku. Maka sang raja pun mengatakan, hallaka rabbun ghairi, apakah kamu memiliki Tuhan Rabb selain diriku? Maka sang menteri mengatakan, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai raja adalah Allah. Tauhid. Subhanallah. Maka murkalah Dzunwas ketika itu. Disidang, diadab, disiksa sampai menunjukkan kepada pemuda siapa yang mengobatimu. Akhirnya karena tidak kuat siksaan oleh Dzunwas, maka sang menteri tadi menunjukkan kepada sang pemuda. Akhirnya sang pemuda didatangkan ke kerajaan, kemudian disidang lagi. Siapa yang menyembuhkan? Bukan aku wahai raja, innama yasfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Akhirnya disiksa, diadab lagi sampai menunjukkan siapa wahai pemuda yang mengajarimu. Kan tadi pesannya sang rohib bagaimana? Engkau akan diuji wahai pemuda. Sekiranya nanti engkau diuji, jangan tunjukkan kepada diriku. Maka karena tidak kuat siksaan tersebut, ditunjukkanlah kepada sang rohib tadi. Akhirnya rohib ditangkap, dibawa ke kerajaan. Disidang 3 orang ini. Maka Dzunwas ngasih pilihan, berkata kepada sang rohib, irji ila dini, murtadlah wahai kau rohib, maka kau akan selamat. Maka sang rohib pun tidak mau murtad. Maka didatangkanlah gergaji ketika itu. Gergaji didatangkan, kepalanya diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah jadi 2. Subhanallah, agar dilihat oleh sang pemuda dan sang menteri. Nah, inilah kalau kamu nggak mau murtad, hasilnya seperti ini. Maka sang menteri pun didatangkan kepada sang raja, irji ila dini, pulang, kembali kepada agamamu wahai menteri. Maka sang menteri pun tidak mau kembali. Akhirnya dibelah lagi jadi 2. Tinggal 1 orang. Siapa? Pemuda tadi, Abdullah bin Samir. Akhirnya Abdullah bin Samir ketika mau dibelah berpikir, kalau tidak saya belah percuma ini. Maka ajarannya akan tetap ada. Ketika pemuda ini murtad, maka mungkin pengikutnya yang lain pun akan ikut murtad, seperti itu. Maka sang raja memerintahkan pasukannya untuk membawa Abdullah bin Samir, pemuda ini, menuju Jabal, gunung. Ketika sampai gunung, maka memberikan pesan Dzunwas kepada pasukan, wahai pasukan, tolong kau sampaikan kepada pemuda ini, suruh agar murtad. Ketika tidak mau murtad, kau jatuhkan ke gunung. Maka ketika akan dilakukan seperti itu, sang pemuda pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan mereka sesuai kehendakmu.
Allah, ya Allah cukupkanlah aku kepada mereka, maksudnya gangguan mereka cukupkanlah kepada diriku. Bimasita, dengan kehendakmu ya Allah. Maka tiba-tiba gunung pun goncang, gempa. Akhirnya sang pemuda tadi selamat, pasukannya tenggelam semua. Akhirnya sang pemuda kembali ke kerajaan, menemui Dunuas. Loh, nah konco-koncomu mau di? Teman kalian di mana, ashab kalian tadi, ashabmu tadi, pasukannya tadi. Allah telah mencukupkanku dari gangguan mereka. Maka menyuruh pasukan lagi membawa pemuda tadi ke laut. Wahai pasukan, suruh pemuda ini untuk murtad. Ketika tidak mau murtad, kamu lempar ke laut. Maka berdoa lagi, ya Allah, Allahumma kfinihim bimasita. Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan mereka sesuai kehendakmu. Masya Allah. Ketika itu sampannya perahunya langsung balik, guling. Para pasukan Dunuas tenggelam mati. Sang pemuda kentir sampai pantai, kembali ke kerajaan. Subhanallah. Maka sang pemuda mengatakan, wahai raja, lasta biqatili, engkau tidak akan bisa membunuhku wahai raja, kecuali engkau menuruti apa yang aku katakan. Wahai raja, kamu ambil busur, kemudian kau ambil panah, saliblah aku, kemudian kau lemparkan panah ini ke dahiku sini, dan kau berkata Bismillahirrabbilhulam. Kau berkata Bismillah dengan Robnya Hulam. Oh, bocah, Hulam itu bocah tadi. Dunuas ini disuruh seperti itu. Kau akan bisa membunuhku wahai Dunuas, wahai raja, kecuali engkau menyalibku, kemudian engkau mengambil anak panah, kemudian engkau panahkan di dahiku dan berkata Bismillahirrabbilhulam, dengan menyebut Allah, Robnya Hulam, Robnya pemuda. Maka sang raja pun mengikuti apa yang ia perintahkan, ia sarankan. Tapi saran yang lain, beliau mengatakan kumpulkan manusia di alun-alun. Di alun-alun, Said itu tempat luas lah gitu lagi. Dulu bahasanya alun-alun. Kumpulkan semua orang Najran ini di alun-alun, di tempat yang luas, terus kau eksekusikan aku di hadapan mereka. Kemudian pemuda tersebut disalib, dan ketika mau memanah, Dunuas mengatakan Bismillahirrabbilhulam, akhirnya dipanahkan. Seketika itu pemuda mati. Maka tatkala melihat kejadian itu, orang-orang yang dikumpulkan syahadat semuanya. Karena apa? Karena Dunuas mengaku sebagai Tuhan, kok mengakui Robnya Hulam ini. Bismillahirrabbilhulam. Loh, Dunuas saya ngakui Robnya Hulam. Maka terjadilah mu'alaf seketika seluruh Najran ketika itu. Maka murkalah Dunuas ketika itu, marah besar. Akhirnya dikumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai yang beriman, sekiranya engkau tidak kembali ke agamamu, maka kau masuklah ke dalam parit ini. Dibuatkanlah parit yang besar, di situ dikasih api yang menyala. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu, di situ dibuat api yang sangat panas. Orang-orang yang beriman tidak mau murtad ditumbangkan satu persatu, masuk satu persatu, satu persatu masuk, satu persatu masuk. Subhanallah. Sampai datanglah seorang ibu membawa anaknya. Ketika ibu membawa anak yang kecil, bagaimana perasaannya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Allah ilhamkan kepada sang anak, ini di hadis Muslim nih, sahih hadisnya. Maka sang anak itu mengatakan, ya ummah, wahai ibundaku, innaki alal haq, isbiri innaki alal haq. Kau bersabarlah wahai bundaku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka sang ibu pun loncat dengan anaknya ke dalam parit yang sangat panas. Subhanallah. Inilah keimanan ketika sudah tertancap dalam hati. Tidak ada tawar-menawar tentang tauhid. Dari sini pelajaran juga bahwasanya yang mampu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tancapkan dalam hati kita. Ketika kita sakit, bukan kita langsung koneksi obat ini, langsung koneksi dokter ini, langsung koneksi si fulan, langsung tukang pijat ini, tidak. Langsung kita koneksi bahwasanya yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan bagaimana kisah tragis Dunuas.
Maka Ashabul Ukhdud ini dikisahkan ada yang selamat, minta bantuan ke Ethiopia Habasyah, Raja Najasyi. Disitulah Raja Najasyi mengirim pasukan yang bernama Abraha pemimpinnya dan Arya, membawa gajah yang besar. Yaman ono gajah saking pundi to, Pak? Nah, Afrika toh. Gajah itu saking Afrika, Ethiopia, Habasa. Membawalah Raja Najasyi gajah yang besar dengan pimpinan Arya dan Abraha menuju kemana? Yaman. Karena Najran waktu itu masih mengikuti agamanya Nabi Isa, jadi Ahlul Kitab. Kemudian Habasa, Raja Najasyi ini agamanya pun agama Nasrani, masih seliting, masih agama Samawi. Sedangkan Dunuwas adalah orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dunuwas yang mana? Ya. Ya. Nah, ya berarti secara lafadz menyatakan, tapi keimanan itu ditancapkan di dalam hati. Al-qaulu bil lisani wal qalb. Keimanan. Raja Dunuwas mengatakan Bismillahirrabbilhulam itu karena niatnya agar bisa membunuh pemuda, tapi hatinya dalam kekafiran. Makanya itu terus keadaannya itu apa termasuk kafir atau muslim gitu? Siapa Dunuwas? Dunuwas dalam kondisi kafir. Karena dalam hanya sekedar ucapan. Ya. Kenapa dalam keadaan kafir? Karena dia menumbangkan orang-orang yang beriman setelahnya. Kalau dia beriman, ngapain menumbangkan orang-orang setelahnya? Nah, itu dalilnya bahwasanya Raja Dunuwas ini mati dalam kondisi kafir. Kemudian tadi Abraha diutus oleh Raja Najasyi menuju kemana? Yaman. Akhirnya Yaman diporak-porandakan oleh pasukan Raja Najasyi ketika itu. Maka Dunuwas tewas ketika peperangan dengan Abraha. Akhirnya Yaman dikuasai oleh Abraha ketika itu. Sebenarnya Arya yang menguasai dulu, nanti dikudeta oleh Abraha. Ceritanya seperti itu, tapi saya singkat. Jadi ketika itu Raja Najasyi mengirim 2 komandan, 1 Arya, 2 Abraha. Dan kemudian setelah menguasai Yaman, maka Arya inilah yang menguasai Yaman, menjadi pemimpin Yaman. Kemudian karena Arya ini zalim kepada masyarakatnya, dikudeta oleh Abraha, komandannya sendiri. Akhirnya tersiar kabar bahwasanya 2 komandan ini saling perang. Agar tidak terjadi kemarahan oleh Raja Najasyi dan Romawi, maka Raja Abraha ini membangun sebuah sebuah gereja Qulais, gereja yang besar untuk ngerem itu agar tidak terjadi kemarahan kepada Raja Najasyi ataupun Raja Romawi. Dibuatkan gereja yang besar yang dilapisi emas. Ada yang mengatakan bahwasanya Abraha membuat itu karena melihat orang Arab setiap tahun itu haji menuju Ka'bah. Untuk membuat tandingan dibuatlah Qulais itu. Itu perbedaan pendapat sejarah. Kemudian diundanglah orang-orang Arab untuk menuju Yaman agar beribadah di gereja. Dan orang-orang Arab ketika itu sudah punya Ka'bah, maka datanglah, ada yang mengatakan Bani Kinanah kayaknya, itu datang ke Yaman, tidak ibadah, kemudian malah BAB BAB di dalam gereja. Ini kisahnya sahih, kisah para ulama sejarah ini. Akhirnya paginya Abraha melihat bahwasanya gerejanya ada kotoran. Siapa yang melakukan ini? Orang Arab Mekah. Maka Abraha marah ketika itu, membawa pasukan gajah menuju Mekah. Dong sampai gini ceritanya urutannya. Nah, inilah kisah urutan antara Ashabul Ukhdud dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya Abraha menuju ke Mekah dengan pasukan gajah. Ada gajah yang paling besar, warnanya abu-abu keputihan, dinamakan namanya Mahmud. Gajahnya saking besarnya itu. Dan inilah yang dibuat untuk menjadi pemimpin
Apa ini gajah-gajah yang lain? Karena apa ini ada pimpinannya agar gajah ini berhenti, seluruhnya pun berhenti. Akhirnya sampailah gajah-gajah pasukan ini ke Mekah. Di Mekah Abraham melihat unta-untanya orang Mekah sangat banyak di lembah-lembah, dan di sana ada untanya Abdul Muthalib. Ketika itu zamannya Abdul Muthalib. Maka diambillah untanya Abdul Muthalib oleh Abraham. Dan ketika itu Abraham melihat bahwasanya Abdul Muthalib adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang berwibawa. Tatkala itu Abdul Muthalib marah ketika unta-untanya ini diambil, protes kepada Abraham. Wahai Abraham, ini adalah unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraham pun terkesima ketika itu, tertawa. Tadi aku ini terkesima denganmu, wahai Abdul Muthalib. Engkau adalah orang yang berwibawa, orang yang bijaksana. Tatkala engkau meminta unta-untamu, maka wibawamu sudah turun semuanya. Kenapa? Karena aku ini mau menghancurkan Ka'bah. Loh, awakmu kok isih mikirno unta? Katanya. Aku ini mau menghancurkan Ka'bah ini, Le, tempat kesayanganmu, rumah kesayangan kalian. Maka akan aku luluh lantakan. Kok masih kamu memikirkan unta? Apa jawaban Abdul Muthalib? Inni Rabbul Ibil. Aku ini pemilik unta. Walil baiti Rabbun sayamna'u. Masya Allah. Dan bagi Ka'bah ada pemiliknya sendiri, sayamna'u. Maka pemilik tersebutlah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Ini tauhidnya Abdul Muthalib. Aku sing diuntuk, tak kira untukku. Nah, Ka'bah kan ada pemiliknya. Siapa? Allah, maksudnya Abdul Muthalib. Maka Abraham pun tidak menggubris apa yang dikatakan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib memberikan pengumuman ke Mekah, seluruh penduduk Mekah agar mengungsi ke gunung-gunung. Karena pasti nanti akan ada azab Allah yang turun ketika Ka'bah mau dihancurkan. Maka beneran, maka Abraham pun masih lanjut mau menghancurkan Ka'bah. Ketika itu gajahnya yang besar yang bernama Mahmud melihat Ka'bah, seketika itu duduk ndomplok breng, nggak mau naik, nggak mau berdiri. Seluruh gajah pun berhenti semuanya, nggak mau bergerak. Tatkala diarahkan Abraham ke arah Yaman, Mahmud ini gajah yang besar ini mau jalan ke arah Yaman. Ketika dihadapkan ke Ka'bah, dia berhenti. Kode seperti itu tidak dipahami oleh Abraham. Subhanallah. Maka Abraham masih melanjutkan keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya Allah turunkan burung ababil, kemudian burung ababil ini membawa batu dari neraka, dilemparlah batu itu kepada pasukan Abraham. Ka'asfim ma'kul, sebagaimana daun yang dimakan ulat. Gajah-gajahnya itu bolong-bolong kayak daun dimakan ulat itu, Pak. Kan bolong toh. Nah, kayak seperti itu. Saking panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Bagaimana wujud burung ababil? Wallahu taala alam. Ada yang mengatakan di video YouTube ternyata burung ababil seperti ini. Saya kurang percaya. Wallahu taala alam. Ya. Nah, itu adalah kisah. Kenapa wasummiya ammu wiladatihi amal fil? Dinamakan tahun kelahirannya Nabi dengan tahun gajah karena ketika itu ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kisahnya urutannya seperti itu. Dari Ashabul Ukhdud sampai Raja Abraham menguasai Yaman. Akhirnya Raja Abraham membuat gereja. Gerejanya dibuang kotoran oleh orang Arab. Akhirnya Abraham marah menghancurkan Ka'bah. Seperti itu kisahnya. Nah, ini kisah di mana pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Kita lanjutkan. Wardo'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Wa ardo'athu, dan menyusuhinya. Ardo'athu, menyusui Nabi SAW. Sopo? Ba'da ummihi, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Namanya ini Thuwaibah al-Aslamiyah.
khadimatu ammihi Abi Lahab, khadimah pembantunya Abu Lahab, pamannya yang bernama Abu Lahab. Jadi Suwaibah Aslamiyah ini pembantunya Abu Lahab. Dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Setelah Rasulullah SAW lahir di hari Senin ketika itu, di antara yang paling gembira dengan kelahirannya Nabi adalah Abu Lahab. Ya. Kemudian dibawalah Nabi SAW oleh Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah, lalu berdoa, lalu diberi nama dengan nama Muhammad. Ditanya kenapa diberikan nama Muhammad, apa jawabannya? Hamida fis sama wa hamida fil ardh, agar memuji penduduk langit dan memuji pula penduduk bumi. Jadi Muhammad itu dari kata hamida yahmadu, memuji. Nah, ini Abdul Muthalib ketika Rasulullah SAW lahir dibawa ke Ka'bah, dan di antara yang paling gembira adalah Abu Lahab, pamannya, sampai memberikan budak atau pembantu di sini karena sudah dibebaskan, yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah kepada ibundanya Nabi. Siapa ibundanya? Aminah. Agar untuk membantu persusuannya Nabi SAW. Ini adatnya Arab, Pak. Jadi adanya Arab itu ketika punya anak, itu kebanyakan mereka itu disusukan. Maka Nabi itu juga persesuan dengan Haris bin Abdul Muthalib. Punya paman namanya Haris bin Abdul Muthalib. Ya, itu satu persusuan dengan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah. Di sini dikatakan tsumma Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai umurnya Nabi, ila an balagha, sampai umurnya Nabi arba'a sanawatin, 4 tahun. Jadi ini adalah budaya Arab ketika itu. Ketika memiliki anak itu mencari ibu persusuan. Dan di antara wanita-wanita persusuannya Nabi adalah Suwaibah Al-Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah ini adalah wanita dari perkampungan Bani Sa'ad, sekitar 90 km dari Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad. Karena dia perempuan namanya Sa'diyah, ditambahi ya dan tak marbutoh untuk menunjukkan bahwasanya dia perempuan. Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad. Suatu ketika Halimatus Sa'diyah bersama rombongannya, karena rombongan Halimatus Sa'diyah ini mencari anak persusuan. Di antara pekerjaan wanita perkampungan Bani Sa'ad adalah menjadi ibu susuan. Maka ketika itu musim paceklik, Halimatus Sa'diyah bersama rombongan menuju Mekah untuk mencari anak persusuan. Ketika itu dia membawa unta yang tua, dikatakan di sirah bawahnya 1 tetes pun tidak keluar air susu dari unta, karena musim paceklik, panas ketika itu. Para teman-temannya Halimatus Sa'diyah serombongan itu mendapatkan anak persusuan, hanya tinggal Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Halimatus Sa'diyah pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW, ke ibundanya Aminah. Kemudian Aminah pun berkata, ia adalah seorang anak yatim, kami tidak memiliki apapun, karena dia adalah seorang anak yatim. Kemarin ya kita belajar bahwasanya ayahnya ketika wafat tidak meninggalkan harta sama sekali. Ya, kecuali nanti ada pembahasan tentang Ummu Aiman. Ini adalah pembantu budak dari Habasah hitam yang akan mengasuh Nabi. Namanya Ummu Aiman. Ini budak yang ditinggalkan oleh Abdullah. Nah, ketika itu Halimatus Sa'diyah mengetahui bahwasanya Muhammad kecil ini adalah seorang yatim, mengurungkan niatnya untuk menjadi ibu persusuan. Dia mengatakan, apa yang aku dapatkan dari anak yatim? Akhirnya kembali ke rombongan. Seketika itu rombongannya mau pulang karena sudah membawa anak persusuan. Mau pulang, tapi Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan anak persusuan. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan pulang sampai aku mendapatkan anak persusuan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah minta izin kepada suaminya. Wahai suamiku, aku ingin mengambil anak yatim itu untuk aku jadikan anak persusuan. Maka sang suami pun mengatakan, ya semoga Allah memberkahimu.
Diambillah Muhammad kecil ketika itu, diajak ke perkampungan Bani Sa'ad. Sinarnya enggak, benar-benar dibelah oleh laki-laki tersebut. Sampai teman-temannya mengatakan kutilah Muhammad. Sampai datanglah anaknya Halimatus Sa'diyah kepada beliau, mengabarkan bahwasanya Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Sampai raut wajahnya temannya ini memerah, takut, gemetar karena benar-benar melihat Muhammad dibunuh. Akhirnya Halimatus Sa'diyah berangkat cepat menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikisahkan bahwasanya kemudian jantungnya Rasulullah, qalbun itu bahasa Arab, Pak. Itu berarti jantung. Kalau kabid yang untuk kabid ini hati kita, hati itu bahasa Arabnya kabid. Qalbun bahasa Arab dalam dunia kedokteran itu artinya jantung. Ketika kita sakit hati, yang sakit dada sini apa perut sini, daerah sini? Dada. Karena itu sudah bahasa. Sebenarnya makanya ada istilah jantung hati, jantung hatiku. Karena yang sakit memang jantung, Pak. Dadanya. Ketika kita banyak pikiran, yang sakit mana? Jantung. Ya, kolbun itu adalah, ya, dalam bahasa Arab kolbun ini jantung, Pak. Tapi diserap bahasa Indonesia ini hati. Tapi hati yang dimaksud orang Indonesia itu bukan hati ini. Di sini atau di sini, Pak? Hati. Di kiri ya, ini hati. Makanya kalau sholat orang-orang sebagian itu disuruh ini metek hati ini, gini, miring ini. Wonten nggih? Semerang. Dalam hadis itu yang dijelaskan itu awal Yakub itu. Wah, Yakob. Nah, itu ada segumpal darah. Segumpal darah. Memang hati itu sudah darah. Jantung, segumpal darah itu jantung. Jantung ini adalah tempat dipompanya darah. Seluruhnya akan kembali ke jantung. Bilik 1, bilik 2, bilik 3. Oke. Tapi kolbun itu kalau yang saya tahu itu hati gitu. Enggak tahu mungkin. Oke. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kolbun dalam istilah syar'i itu adalah sesuatu yang dapat berbolak-balik, kolb, bolak-balik. Secara syar'i, secara ilmu kedokteran, saya mengatakan secara ilmu kedokteran dunia Arab mengatakan kolbun itu bahasanya jantung. Bahasa Arab ini, Pak. Kolbun dalam dunia anatomi kedokteran itu adalah jantung. Kalau bahasa Arabnya hati, ini adalah kabid. Ini adalah kabid. Maka ketika kita mengatakan sakit hati, yang bukan sakit yang sini, pasti dada, daerah dada. Nah, orang yang banyak pikiran pasti daerah dada, maka tekaku pasti dada, bukan daerah sini, Pak, yang sakit. Itu secara liver ini, liver. Ya. Karena fungsi hati berbeda dengan fungsi jantung. Jantung itu di mana darah seluruhnya berputar di jantung. Maka jantung ini menjadi pusatnya darah dan kehidupan di organ dalam. Ini paling penting itu jantung. Nah, ketika itu jantungnya Rasulullah SAW, kolbunnya ini kita katakan kolbun ya, karena di situ di hadis katakan kolb. Itu diambil, benar-benar diambil. Berarti kan ada bendanya, kolbin. Faghasala bil ma'i Zamzam. Kemudian jantungnya Rasulullah ini dicuci dengan air Zamzam. Kemudian laki-laki tadi mengambil bagian hitam di jantung tersebut, di kolb terus, saya tidak katakan jantungnya, di kolbun hati Rasulullah SAW. Ya, ada nuktoh kecil hitam. Maka dia mengatakan ketika ngambil bagian hitam itu, Rasulullah mengatakan hada khattun minas syaitan. Bagian hitam itu adalah titik di mana setan memberikan was-was kepada manusia. Makanya Rasulullah tidak bisa diganggu dengan setan karena bagiannya sudah dihilangkan. Kemudian Anas bin Malik ketika melihat riwayat ini, beliau berpendapat bahwasanya sungguh aku melihat jahitan bekas terbelahnya dada Rasulullah SAW. Dia benar-benar dibelah, Pak. Jadi benar-benar dibelah, bukan kayak film-film seperti cahaya terus benar-benar dibelah. Nah, itu berarti ada bekas itu. Ada bekasnya. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Jenengan tinggali di dalam. Wow.
Subhanallah. Wow ta'ala alam ya. Digergaji apa tidak? Ya, ketika itu laki-laki tadi apa? Oke, setelah ini ya tanya jawab. Setelah ini tanya jawab. Nah, maka Rasulullah SAW ketika itu wajahnya pucat putih karena dibelah oleh laki-laki tadi. Kemudian dihampiri oleh Halimatus Sa'diyah, laki-laki ini langsung pergi. Dikatakan di hadis ini malakani, 2 malaikat. Subhanallah. Ini nggak ada dokter spesialis jantung yang bisa membelah dada terus dicuci dengan air zam-zam dibalik nomane. Nggak ada. Ini untuk membersihkan noda-noda setan yang ada di hati Rasulullah SAW. Dan ini adalah bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak penghafal Quran, anak yang berbakti pada orang tua. Dari kecil itu sudah diajari ilmu syar'i yang baik, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Ini karena peran orang tua sangat luar biasa bagi pendidikan anak. Ya. Bayangkan ada usia anak 4 tahun, 3 tahun bisa nyanyi jaran goyang, perkorone sapa? Mosok ustadz ngajari ngoten. Ya orang tuanya, lingkungan sekitarnya. Ya, bisa nyanyi seperti itu karena orang tuanya, lingkungan sekitarnya. Maka Rasulullah SAW ditarbiyah oleh Allah, dijauhkan daripada hiruk pikuk Mekah agar bahasanya fasih. Maka Rasulullah mengatakan, aku adalah orang Arab yang paling fasih. Aku orang Arab yang paling fasih. Itu Rasulullah SAW. Kemudian dihindarkan pula kepolitikan dunia Mekah ketika masih kecil. Ya. Sampai usianya Rasulullah 4 tahun di sini 4 tahun, ya. Sekitar 4 tahun, 5 tahun begini. Sampun? Ya, duduk. Nah, ketika itu Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian Halimatus Sa'diyah merasa takut tentang peristiwa itu. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW ke kota Mekah bertemu ibundanya. Ini dikatakan di sini dikatakan bagaimana? Ila an balagha umruhu 4 sanawatin, sampai usianya Rasulullah 4 tahun. Biasanya ibu-ibu menyusui kan sampai usianya berapa? 2 tahun. Tapi karena melihat keberkahannya Rasulullah SAW, Rasulullah diasuh sampai 4 tahun. Karena merasa takut tentang peristiwa itu, ini anak tidak biasa, ini anak luar biasa, pasti nanti ada sesuatu pada dirinya. Maka Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah ke Mekah, ke ibundanya, dan diasuh nanti oleh ibundanya sampai usia 6 tahun ibundanya wafat. Sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib, dan yang memberikan budak Thuwaibah al-Aslamiyah adalah Abu Abdullah. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti ada kisahnya bagaimana penolakannya Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita bahwasanya orang yang paling cinta ketika Nabi SAW lahir itu diantaranya adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini memiliki seorang istri namanya Ummu Jamil. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, orang yang paling membenci ketika itu adalah Abu Lahab. Sampai ketika Rasulullah dakwah, itu orang-orang yang telah didakwai oleh Rasulullah dijumpai oleh Abu Lahab. Loh, saya pamannya saja lo mengkufuri Muhammad. Dia itu orang gila. Masa kamu mau mempercayai? Bayangkan. Inilah kenapa Rasulullah SAW, inilah kenapa Abu Lahab di antara kenapa kok dicap menjadi penduduk
neraka. Dan di antara subhanallah, dan di antara apa ini mukjizatnya Al-Quran, ternyata sampai mati Abu Lahab pun masih dalam kondisi kafir. Bisa jadi ketika Al-Quran itu tidak benar, maka Abu Lahab seharusnya bisa menjadi muslim agar meruntuhkan dakwahnya Nabi Muhammad. Betul? Kalau dia menjadi muslim berarti Al-Quran tidak benar. Saya dicap apa ini? Masuk neraka. Maka Abu Lahab tidak pernah bersahadat sampai akhir hayatnya. Inilah menjadi mukjizat Al-Quran, bahwasanya apa yang telah tertera dalam Al-Quran pasti kebenaran. Nah, di antaranya itu Pak. Nah, nanti kita akan bahas kenapa Abu Lahab sampai dinas seperti itu, permulaannya bagaimana. Ini nanti bab ketika sudah fase dakwah ketika Rasulullah di usia 40 tahun. Dan kita sudah masuk kepada Rasulullah SAW di usia 4 tahun. Nanti ada pembahasan tentang usia Nabi 8 tahun sampai berdagang ke Syam, sampai angon medus. Ini nanti ada pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan bagaimana? Naam, sahih. Jadi dalam Alkitab, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman di dalam kitabnya itu adalah bernama Muhammad. Maka di surat As-Saff itu min ba'dismuhu Ahmad. Akan ada Rasul setelahku yang namanya kata Nabi Isa adalah Ahmad, yakni Muhammad. Di dalam Taurat pun ada tertera namanya Muhammad. Jarang sekali orang Arab ketika itu memberi nama Muhammad. Yang awal di kota Mekah adalah Abdul Muthalib memberi nama dengan nama Muhammad. Ini namanya, makanya di antara sunnah ya memberi nama anak itu memang satu. Jadi Allah pun memberi nama nabi-nabi juga dengan nama satu. Ya. Nama Muhammad, Adam, Isa dan lain sebagainya. Itu tradisi Arab, bukan tradisi Arab memang. Jadi tradisi orang-orang Bani Israel pun memberi nama itu dengan nama anak dengan nama satu, kemudian diberi nama bapaknya. Misalkan seperti itu. Diberikan nama bapaknya. Karena kemudian Indonesia dulu zamannya kakek namanya kan satu tuh Pak. Soeharto, Soekarno, Samiun, Murifah. Satu, namanya satu. Kartu. Jadi namanya pinten? Namanya jadi mana? Dua. Sama. Kasenan, Kasulasa. Itu nama satu ya. Dan Aksan memang diberi nama bapaknya. Kalau kemudian datanglah Portugis, datanglah Jepang, datanglah Belanda, namanya jadi banyak ketika itu. Jadi banyak. Ya, ada nama satu anak itu 5 suku kata. Satu anak kadang 4 suku kata. Apakah haram? Tidak haram. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi nama itu nama yang baik untuk doa dari orang tua kepada anak. Sampun? Enggak ada pertanyaan? Ya. Lagi. Kamu semoga. Apakah dalam Islam dalam hukuman penyiksaan itu kita kata lain apakah boleh? Tapi dalam batinnya masih beriman. Ya, kata kalau dalam penyiksaan itu apa? Tauria ya, oke. Apa ini? Bujui. Bolehkah bohong? Ulama ada yang mengatakan boleh. Boleh ketika benar-benar terpaksa. Sebagaimana Ammar bin Yasir. Nanti ada kisahnya di sini. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika di awal Nabi SAW berdakwah, Ammar bin Yasir ini masuk Islam. Disiksalah sampai terbunuh ibundanya dan ayahnya. Sumayyah, Sumayyah itu ditusuk oleh Abu Jahal sampai dadanya, dari kemaluan dadanya. Itu Sumayyah. Ayahnya pun demikian, dirajam sampai mati. Tinggallah Ammar bin Yasir. Ketika itu dicos dengan besi panas, Pak. Subhanallah. Siksaannya luar biasa. Subhanallah. Ketika itu disuruh mengatakan, wahai Ammar, katakanlah, inna Muhammadan kadzib. Sesungguhnya Muhammad itu pendusta. Kau katakan demikian. Akhirnya tidak mau dicos kepalanya lagi. Tidak mau cos sampai tidak kuat. Dia mengatakan Muhammadun kadzib. Muhammad itu seorang pendusta. Akhirnya kabar ini tersiar
kepada Nabi Muhammad SAW, terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak mengeluarkannya sebagai seorang kafir atau murtad karena karena dia terpaksa, namun hatinya beriman. Ini dalam kondisi tertentu, Pak. Mosok ora dikei Indomie atau sego ngono langsung ngoten. Nah, ini kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi iman yang puncak sebagaimana Ashabul Ukhdud tadi, bahwasanya ketika gergaji sudah di atas kepala, ketika keimanannya sudah di atas puncak, maka tetap dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka ini adalah puncak keimanan. Sampun nggih? Sampun nggih? Nanti besok lagi insyaallah. Nah, lagi di Mekah. Ada yang mengatakan bahwasanya di Abdul Muthalib, di kakeknya, karena ketika itu siapa? Aminah ini tinggal bersama Abdul Muthalib. Sekarang menjadi perpustakaan. Ya, rumahnya Nabi SAW di Mekah. Ini kelahiran bahwa dalam bidannya dulu siapa? Dalam bidannya siapa? Engkau larang bidan nanti. Tapi itu memang di rumahnya Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan di rumahnya Aminah, ibundanya. Ada yang mengatakan di rumahnya Aminah, karena ada riwayat bahwasanya Abdul Muthalib dipanggil untuk mendatangi kelahiran Rasulullah. Ketika dipanggil tuh siapa tahu beda dengan beda rumah seperti itu. Terus kemudian ada yang mengatakan apa karena Abdul Muthalib, karena langsung digendong oleh Abdul Muthalib dibawa ke dalam Ka'bah. Ngoten nggih, Bapak Ibu, sampun? Baik, nahtatim bil hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.